Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirata bil maghfirah. Wahab lana ya wahab ilman wa hikmatan walil rizqi ya razzaq kun lana musahilan amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dipertemukan kembali dalam keadaan iman wal Islam. Alhamdulillah, dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, dalam keadaan yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana banyak orang lalai ketika dikasih waktu luang. Alhamdulillah kita masih dimampukan oleh Allah untuk ingat di sela-sela kesibukan kita untuk memanfaatkan sedikit waktu kita mendekatkan diri kepada Allah, menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat yang mudah-mudahan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang selalu ingat kepada Allah. Dan mudah-mudahan karena ingat kita kepada Allah, kita tidak termasuk hambanya yang lalai, dan Allah memberikan sakinah kepada hati kita, memberikan ketenangan kepada diri kita dan ketenangan di kehidupan kita dan keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap terhaturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, idola kita, seseorang yang menjadikan kita mulia, seseorang yang karenanya mulia menjadikan kita mulia, seseorang yang menjadi kecintaannya Allah menjadikan kita yang umatnya beliau juga insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita tahu bagaimana seorang hamba kepada Tuhannya, bagaimana muamalah seorang hamba kepada penciptanya, bagaimana seorang pecinta kepada siapa yang dicintai, bagaimana tugas orang tua, tugas anak kepada orang tua, tugas suami kepada istri, tugas istri kepada suaminya, tugas guru kepada muridnya, tugas murid kepada gurunya, dan seterusnya, tetangga dengan tetangga yang lain, yang menjadikan kita ummatan rahmah, ummah yang penuh dengan rahmat, karena didikan beliau, karena arahan beliau, karena sunnah-sunnah yang beliau hidupkan, yang beliau ajarkan. Mudah-mudahan kita mampu membalas semua cinta beliau kepada kita, mudah-mudahan kita mampu melaksanakan apa yang beliau arahkan kepada kita, mudah-mudahan sunnah-sunnahnya selalu menghiasi kehidupan kita, dan mudah-mudahan namanya selalu menjadi parfum untuk diri kita, untuk lisan kita, untuk mulut kita. Jadi kita selalu bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena hanya orang-orang yang selalu dekat dengan kanjeng Nabi yang insya Allah akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan taklim kita yang kemarin. Kita kemarin menjelaskan tentang rawinya. Kalau masih ingat, siapa kemarin rawinya? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Hadis yang ke-6. Saya singkat, biasanya saya baca dulu hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Cuma karena agak panjang, jadi saya singkat. Sebetulnya bukan panjang. Kita nggak akan cukup untuk membahas tentang birrul walidain dengan hanya 1 jam. Sebetulnya tidak cukup, ya. Karena di Al-Quran saja disebutkan berkali-kali ketaatan kita kepada orang tua, rasa syukur kita kepada orang tua. Jangan sampai mengucapkan kata-kata dan seterusnya. Jadi kalau mengatakan ini pembahasan cukup 1 jam, tidak cukup. Saya punya kitab lumayan, mungkin 80 halaman mungkin. Semuanya hanya tentang hadis dan ayat, hadis, athar. Athar itu bukan hadis, tapi diriwayatkan oleh para salaf. Yang salaf itu tidak mungkin mengucapkan kalimat itu kecuali dapat dari orang sebelumnya dapat dari kanjeng Nabi, begitu. Gampangannya begitu. 80 halaman kurang lebih. Itu semuanya tanpa syarah. Jadi materi pokoknya saja, belum diterjemahkan, belum syarah itu apa ya? Belum ditafsiri. Jadi cuma poin-poinnya saja. Ada 80
halaman, baik yang sahih, hasan maupun yang dhaif. Saya pernah bikin kajian itu sampai berapa bulan tak selesai-selesai. Hanya membahas tentang ketaatan kita kepada orang tua. Masya Allah. Baik. Kemarin kita sudah bahas tentang Jabir bin Abdullah, perawinya. Sekarang masuk pada hadisnya. Coba diikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya monggo. Birru abaakum tabirrukum abnaukum wa'iffu ta'ifani ta'ifa nisaukum ya, wa'iffu di situ ada bolpen yang nyambung ya. Ya, itu ta'ifu fa terpisah. Kemudian nisaukum. Kalau mau diperbaiki di bawahnya enggak apa-apa, ditulis ta'ifu sendiri, kemudian nisaukum sendiri. Itu agak dempet, jadi seakan-akan nyambung nggih. Wa'ifu ta'ifa nisaukum, begitu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran untuk kita. Birru abaakum. Taatlah kepada orang tua kalian. Aba di sini kalau abun satu, kalau abaa lebih dari satu, berarti bapak dan ibu. Maksudnya begitu. Nah, mungkin ada dua bapak ya, pada dua bapak. Birru abaakum. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan termasuk juga guru, karena guru juga orang tua. Tapi tidak, kita fokusnya hanya di orang tua kandung. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah, taatlah kepada bapak dan ibumu, maka pasti Allah yang menjamin, Nabi Muhammad yang menjamin. Apa jaminannya? Maka anak-anak kalian akan berbakti. Minggu kemarin kita menjelaskan tentang ini adalah hadis, kalau bahasa kita karma. Dan saya sudah jelaskan, karma itu di Indonesia atau di dunia identik kepada sesuatu yang buruk. Nggih. Tapi sebetulnya tidak. Sesuatu dibalas dengan sesuatu namanya karma. Baik dibalas dengan yang baik namanya apa? Hah? Timbal balik. Ya sudah, timbal balik. Tapi tetap dalam bahasa konteksnya tetap karma. Cuma identiknya karma itu kepada sesuatu yang buruk. Ya, pada dasarnya tidak karma. Taib. Dan subhanallah, di hampir di seluruh dunia juga mengategorikan karma. Saya pernah melihat beberapa artikel atau judul film atau apa lagi yang melandaskan kata-kata karma, dan topiknya di situ balas membalas, baik buruk dibalas buruk, yang baik juga dibalas baik, meskipun prosesnya cukup menyakitkan. Tapi ya itu kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, engkau juga akan dilakukan hal yang sama. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan dibalas dengan sesuatu yang baik. Kalau kita berbuat yang buruk, maka kita akan dibalas dengan sesuatu yang buruk. Kalau masih ingat, saya pernah menjelaskan, orang ini hidup di dunia, kalau dia mau memosisikan dirinya di orang lain, maka dia akan hidup aman. Contoh, saya tidak mau dicuri, maka saya tidak mencuri. Misalnya maling yang mau mencuri ini mikir, saya tidak mau dicuri, maka saya tidak boleh mencuri, maka insya Allah dia tidak jadi mencuri. Saya tidak mau dibunuh, maka jangan membunuh. Ada tidak orang mau dibunuh? Orang pembunuh misalnya, kemudian dia tanya, mau tidak ini dibunuh? Pasti dia ngomong, tidak mau. Gelut sih, yang kalah yang mati, kan begitu. Tidak mau. Semua orang di atas muka bumi tidak mau, kecuali kalau sudah pikirannya
Sudah berharap mati, ya itulah cerita, jangan kasih pertanyaan sudah. Tapi rata-rata orang seperti itu. Saya tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti. Kalau orang hidup di dunia ini mengamalkan cara berpikir seperti ini, dan ini marjanya kepada hadits kama tadinu tudan tadi, maka hidup di dunia ini akan aman. Saya pernah ke pulau mana di Jepara itu, Karimun Jawa. 3 hari saya nginep di sana, dipinjemi motor sama tetangga losmennya itu, vilanya itu. Waktu kita mau bermain, karena kan kepulauan, banyak pulau-pulaunya. Nah, kita mau sambang ke beberapa pulau-pulau, diantaranya ada namanya Pulau Sambang. Nah, kita mau ke sana. Nah, kita ke sana kemungkinan 1 hari penuh, dari pagi kembali malam. Jaraknya naik boat itu 1-2 jam, berangkat pulang 2 jam, jadi 4 jam. Nah, di sana sampai sore. Saya bingung mau parkir motornya, ini bingung karena langsung lepas pantai sudah. Nah, ini embong, tidak ada parkir, tidak ada apa-apa. Bingung saya. Saya kebingungan, nelayannya yang mau ngantar saya itu ketawa. Sudah, biarkan di situ saja. Loh, nanti kalau hilang, tidak bakal hilang kata dia. Tidak bakal hilang. Sudah, dibilangi begitu saya masih ragu. Saya hidup di Malang. Malang ini Masya Allah, kadang-kadang sudah dikunci bannya, dua-duanya dikunci, bannya dilepas, dijebuk motor itu. Banyak seperti itu. Ada yang aneh lagi, mobil diikat bannya dilepas, mobilnya dibawa, embu ya pembawai. Oh no, ala kulihal. Kemudian saya masukkan di bawah semak-semak gitu. Saya kunci setir, diketawai sama dia, Bapak. Saya bawa kunci itu diketawai sama dia. Nanti daripada sampean bawa ke sana, kemudian kari ketinggalan di sana, sampean tambah sumpek kata dia. Lalu terus ya apa? Saya titipkan ke sampean saja. Ya wis kata dia. Nelayannya terima, saya pegang ya, iya. Dia kembali ditancapkan lagi di motornya. Loh, nanti kalau hilang saya yang tanggung jawab, kata nelayannya itu. Saya masih kepikiran. Berangkat pulang, motornya tidak berubah posisinya. Padahal di sampingnya jalan, orang banyak yang lewat. Terus dalam perjalanan itu dia cerita, di Karimun Jawa ini tidak ada rumah yang dikunci di malam hari. Tidak ada kunci yang lepas dari mobil atau motor. Baik pagi, dalam 24 jam lah istilahnya. Karena tidak ada pencuri di sini. Kalau orang mikir, yo repot dodole. Mau dibawa kapal nanti kena. Loh, maling itu ono ae carane. Mau di model apa aja bisa, mau dijual spare partnya, bisa saja. Gampang saja kalau dia mau anu gitu. Tapi memang di sana tidak ada. Penduduk asli sana tidak ada. Saya kontan, langsung saya menjawab, enak hidup sampean ini. Enak hidup sampean ini. Karena sampean tidur tidak kepikiran. Kita kadang-kadang tidur bingung, tengah malam masih ngecek, sudah dikunci 2 kali tidak? Kalau tidak 2 kali masih ragu. Padahal ya podo ae, sekali 2 kali itu podo ae. Karena sudah ngunci. Tapi kita masih ragu. Itu dicek, dapurnya dicek, kompor sudah dimatiin, padahal sudah mati. Tapi kita masih ada. Ya, tidak apa-apa, kita waspada itu tidak apa-apa. Tapi saya bayangkan orang yang tidur di sana dengan jaminan kalau kunci yang nempel di mobilnya, kunci yang nempel di rumahnya, jendela yang belum diselot misalnya, dia tidur dengan tenang, tidak kepikiran bakal ada orang yang masuk. Subhanallah, subhanallah. Saya pernah tinggal di Jepang 6 bulan. Mobil tidak ada, mencuri mobil tidak ada. Mencuri motor sedikit di sana. Yang banyak mencuri sepeda, dan itu pun orang asing. Orang Jepangnya sendiri hampir tidak ada. Teman saya kehilangan HP, teman saya kehilangan tas, ada yang kehilangan laptop, jatuh di jalan laptopnya, lupa. Ditaruh di apa namanya, bumper belakang. Jadi ditaruh begini, dia ngobrol sambil telepon, ditaruh. Selesai telepon langsung naik mobil berangkat, jatuh di jalan laptopnya. Sudah nyampe tujuan 1 jam perjalanan, baru ingat kalau laptopnya di situ. Langsung ke kantor polisi, lapor sama kantor polisi. Kata polisi, oh sudah ada di kantor di daerah yang lain. Kalau bukan miliknya penduduk Jepang sendiri ya, diserahkan kepada polisi. Nah, ada aturan di negara sana,
Kalau yang ada yang menemukan barang itu dia dapat sekian persen dari jumlah barang itu, begitu. Sehingga ada orang yang ngambil keuntungan itu, ada yang enggak. Ada yang memang enggak, ini bukan barang saya menemukan, saya mau kembalikan. Ada yang seperti itu. Sehingga kalau enggak salah tahun 2023 atau 2024 ada sekitar 20 sampai 40 M barang temuan, uang temuan kalau enggak salah, yang belum ada yang ngeklaim kalau itu miliknya. Jadi orang menemukan uang store, kantor polisi, menemukan uang store selama 1 tahun terkumpul 20 sampai 40 M. Gak ono sing lapor kehilangan duit, tapi disetorkan ke kantor polisi. Saking apa? Ya jujurnya. Subhanallah. Kembali lagi pembahasan kita. Kita taat kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Di antaranya anishkurli wali walidik. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Allah tidak mungkin menggandeng namanya dengan nama lain kecuali nama itu sangat mulia. Contoh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Adam ketika mendapat murkanya Allah, kemudian beliau bersalawat kepada kanjeng Nabi, menyebutkan la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alasannya apa? Karena Nabi Adam mengatakan tidak mungkin ada nama yang digandeng dengan namamu kecuali nama itu istimewa. Di Al-Quran juga begitu. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu. Digandengkan nama orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kemuliaan daripada orang tua kita. Yang masih punya orang tua dimanfaatkan. Sudah ikut suami ditelepon, bisa nyambangi dapat izin disambangi. Sudah meninggal ya tetap dijenguk. Kadang orang itu ziarah, haul dan lain sebagainya, tapi kuburan orang tuanya hancur, tidak tahu, penuh dengan rumput dan lain sebagainya, sampai kayak barongan, tidak tahu. Merawat kuburan bagaimana? Tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Kuburan itu kan rumah, iya kan? Rumah kita setelah mati di mana? Kuburan, kan rumah. Dibersihkan, tidak apa-apa. Katanya makruh mencabuti tumbuhan yang di atas kuburan. Ya, kalau tumbuhan itu tumbuhan liar dicabuti aja. Kalau sampai mau nanam bunga-bunga, tidak apa-apa. Yang bagus, tidak apa-apa. Daripada tumbuhi selak belukar, apa namanya, belukar yang serumput yang ya tidak ada modelnya, tidak ada seninya sama sekali, ya dicabuti aja, tidak apa-apa. Kemudian berkata Syaibul Maulid Habib Ali Habsyi, beliau mengatakan, saya ini kalau dibawa ke pasar sama ibu saya kemudian dijual sebagai budak, saya ridho, saking hormatnya kepada ibunya. Ada lagi Syekh Hamid bin Umar, dalam satu riwayat beliau ini kalau sholawat dapat dengar suaranya kanjeng Nabi, dapat balasan dari kanjeng Nabi. Banyak di sini kiai-kiai, di sini kiai-kiai dulu, di sini banyak. Apa saya pernah cerita, ada orang gondang legi dulu, kiai gondang legi kalau tidak salah, daerah sana. Setiap sholawat, setiap salam sholat itu, dia selalu mendapat jawaban dari kanjeng Nabi. Ala kulli hal, orang percaya tidak percaya terserah. Jelas Nabi Muhammad itu hidup. Kita selalu membawa sholawat. Ada dalam satu riwayat Allah mengembalikan rohnya Nabi Muhammad untuk jawab sholawat dari para pecintanya. Ya, ada hadis sahih begitu. Ala kulli hal, Hamid bin Umar ini saking hormatnya sama ibunya, kalau dia sudah berhadapan dengan orang tuanya, dia seakan-akan patung, saking hormatnya sama ibunya. Tidak mau makan mendahului ibunya atau bapaknya, tidak mau, saking hormatnya kepada orang tuanya. Ada lagi Ustaz Alwi Alidrus Malang, gurunya kiai-kiai yang ada di Malang ini, termasuk Kiai Basori Alwi, dulu ngaji sama Ustaz Alwi Alidrus.
Abah saya pernah cerita, beliau kalau makan itu nunggu piring ibunya. Ibunya sudah makan, ibunya orang Jawa. Ibunya sudah makan, piringnya sudah dipakai bersih, dikoreti, dituangkan air, dibersihkan, diminum airnya. Sampai segitunya. Jorok, sunahnya Nabi itu kalau sudah selesai makan, ini yang hilang, diantaranya yang hilang. Nanti itu sunahnya Nabi itu jadi gharib, ya. Islam itu Nabi Muhammad menjelaskan, Islam itu bada'a bil gharib, dimulai dengan sesuatu yang asing. Wa sata'udu ghariban kama bada, dan nanti akan jadi aneh lagi seperti awalnya. Karena apa ya? Orang mengatakan sekarang pakai sarung ke mall aneh sudah. Atau pakai kerudung ke acara-acara begini dibilang aneh. Pakai cadar dibilang aneh. Ngidupkan sunnahnya Nabi dibilang aneh. Pakai siwak dibilang jorok dan lain sebagainya. Sudah mulai muncul, sudah mulai banyak. Orang lebih peduli dengan sikat giginya daripada siwaknya. Orang lebih peduli dengan parfum ketika bertemu dengan orang daripada parfum ketika dia sholat. Orang lebih hormat ketika bertemu dengan orang lain daripada ketika sholat. Kita sudah sering kita lalai dengan itu. Nah, diantaranya ini, Nabi Muhammad itu kalau sudah selesai makan, beliau itu tidak ngambil banyak, ngambil sedikit, habis nambah, gitu. Tidak ngambil banyak terus dipaksa untuk habis, tidak. Ngambil sedikit, habis, kurang, nambah. Beliau itu makan pada waktunya, berhenti sebelum kenyang. Ada salah satu guru yang ngajar di Antum sini yang meraktekkan seperti itu. Masya Allah, sampai sekarang sehat walafiat. Bahkan di usia beliau yang sudah sepuh, ponakannya lebih tua daripada beliau. Masya Allah. Ala kulli hal, tidak kelihatan lah kalau usianya beliau segitu. Kemudian selesai makan, beliau apa? Dijilati, yang di tangannya ini dijilati. Kemudian di piringnya itu dibersihkan sampai bersih. Sebutkan apa? Karena di setiap akhirnya itu ada keberkahannya. Di hadis yang lain Nabi Muhammad menjelaskan, jangan kamu mencaci maki makanan, karena makanan yang sampai ke hadapanmu ini melalui beberapa tangan manusia, melalui beberapa hewan yang membantu untuk setek dan lain sebagainya, sehingga ada keberkahan di situ dari kebanyakan orang ini, kebanyakan hewan tadi. Kita kan lupa begitu. Kadang-kadang ada sisa-sisa sedikit dibiarkan. Sebagian orang soleh mengatakan orang yang sering nyisa makanan dibikin bakhil, dibikin seret rezekinya. Karena dia tidak bisa bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang kaya itu kalau makan sering nyisa. Orang-orang luar itu sering nyisa, tidak pernah menghabiskan makanan, tapi hidupnya kok, pekerjaannya kok dan lain sebagainya. Loh, sampean lihatnya kan dari sisi yang sampean sebagai penonton. Sampean tidak tahu hartanya itu bisa menenangkan dia atau tidak. Sampean tidak tahu hartanya itu cukup untuk kesehatannya dia atau tidak, ketenangan hidupnya atau tidak. Dia bisa tidur tenang atau tidak, atau dia harus minum obat tidur. Banyak orang-orang yang dikasih rezeki lancar tapi tidak bisa tidur kalau tidak minum obat. Buat apa? Dimanapun kita bisa waktunya istirahat, kita tidur dengan tenang, bangun pada waktunya, itu sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau orang sudah usianya 40, 50 dan 60, tidur itu modal utama. Tidak bisa tidur orang, waduh sudah, naudzubillah. Ya pasti sudah, pasti. Ibu saya minum kopi, maghrib minum kopi, tidak bisa tidur, besoknya pasti lemes sudah, besoknya pasti sakit. Karena modal utama ya tidur. Nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala di samping iman, Islam, sehat walafiat dan lain sebagainya, ya tidur. Tidur pada waktunya. Tidur di malam hari, bisa tidur dengan tenang tanpa bantuan obat. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Baik. Nabi Muhammad SAW juga memberikan ancaman. Selain beliau memberikan ganjaran, beliau juga memberikan ancaman. Timbal baliknya juga ada ketika orang tidak berbakti kepada orang tuanya.
lupa kepada orang tuanya, lalai kepada orang tuanya, maka Allah akan memberikan azab di dunia sebelum di akhirat. Yu'adzibullahu fid dunya qabla al-akhirah, maaf. Di dunia sebelum di akhirat, pasti. Ini pasti. Ada orang tidak berbakti sama orang tuanya, tapi kok hidupnya kok terang-terang aja. Sampai tidak tahu di sisi dalamnya, tidak tahu sampai tidak tahu sisi dalamnya. Sampai hanya tidak perlu kita memperhatikan, tidak perlu juga. Sampai kalau tahu, sampai dekat, sampai kenal sama dia, sampai ingatkan saja. Selebihnya itu dia tidak bakal selamat di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali orang-orang dibikin kehidupannya damai, ternyata penuh dengan penyakit, penuh dengan masalah. Ada 3 golongan, 4 golongan. Ini sebetulnya ada 2 topik. Yang satunya apa? Wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Tapi orang tua ini tidak selesai. Kita bahas tentang orang tua ini tidak selesai. Hadis yang selanjutnya apa? Jagalah diri kalian, mata kalian, pandangan kalian, maka istri-istri kalian juga akan dijaga. Oh, berarti suami toh? Enggak, termasuk bukan istri. Istri pengen suaminya tidak tertarik dengan orang lain, sampean jaga diri sampean sendiri, dan sampean harus bisa menjaga diri sampean di depan suami, memberikan sesuatu yang diharapkan oleh suami sampean. Begitu. Jadi pasti ada timbal baliknya, pasti. Nah, kembali lagi pada pembahasan orang tua. Satu ketika Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh seorang anak. Yang anak itu curhat kepada Nabi Muhammad SAW karena orang tuanya selalu minta uang. Orang tuanya selalu minta uang. Kemudian Nabi Muhammad manggil orang tua tersebut, ditanyai, apakah benar yang disampaikan oleh anakmu ini? Begini. Iya wahai Rasulullah. Terus apa alasanmu? Orang tua ini baca syair yang cukup panjang syairnya. Di antaranya, ketika dia di kandungan, saya menjaganya. Ketika dia lahir, saya mencarikan dia makan, saya menjaganya, saya melindunginya. Ketika dia tidak bisa tidur, seakan-akan saya tidak bisa tidur juga. Semalaman saya gendong dia. Ketika dia sakit, saya juga merasa sakit, dan seterusnya. Saya kasih pakaian, saya kasih sesuatu yang bisa menyenangkan dia, dan seterusnya. Sampai syair ini yang dibacakan oleh orang tuanya ini selesai, Rasulullah nangis. Rasulullah nangis. Beliau ingat dengan orang tuanya pasti. Kemudian dalam tangisan beliau itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada anaknya, anta wa maluka li abik, kamu seutuhnya dan harta-hartamu untuk orang tua. Jadi hartamu itu tidak cukup, hartamu saja tidak cukup. Masya Allah. Ya, kita bisa bayangkan lah, 9 bulan ya, hanya disebutkan ibu baru bapak ya. Tapi kemudian jangan bikin dalil sama anaknya. Misalnya ada orang yang antara suami maupun istri berseteru, kemudian si anaknya ini pakai dalil ini untuk dukung ibunya saja misalnya, tidak boleh. Orang tuanya harus mendukung anaknya untuk berbakti kepada keduanya, karena di mata anak dua-duanya ini surganya. Jangan sampean malah jadi anaknya itu kemudian tidak peduli sama bapaknya. Jangan. Seburu-buru bapaknya, seburu-buru ibunya, di hadapan anak tetap keduanya ini adalah surga. Sampean jangan menghalangi anak sampean untuk bisa mendapatkan surga. Saya salut sama orang-orang meskipun sudah pisah, tapi misalnya anaknya ikut sama suaminya atau ikut sama istrinya misalnya. Kemudian salah satunya ini mendorong anaknya untuk silaturahmi. Para nono ibumu, para nono bapakmu. Saya mendukung sekali. Ini orang tua yang luar biasa ini. Dia tidak egois. Dia tidak merasa memiliki anaknya sendiri, tidak. Dan kalau misalnya ada orang tua
yang tidak seneng anaknya nyambang, kemudian ketika anaknya nyambang marah-marah, ini kebacut. Ketika anaknya itu sambang ke orang tuanya, bukan berarti dia hianat sama sampean. Bukan. Dia melaksanakan perintahnya Nabi, perintahnya Allah untuk berbakti kepada orang tua. Siapa anak yang tidak kepengen orang tuanya nyambung? Gimana betul? Pastilah. Orang-orang dalam catatan yang broken home itu, anak-anaknya kan selalu jadi korban. Pasti anak-anaknya kepengen orang tuanya gabung, pasti. Tapi itu tidak kemudian menjadikan kesalahan untuk orang tuanya, tidak. Pernikahan itu sunnah, talak itu juga dibolehkan, meskipun Allah tidak senang. Kalau memang syarat-syaratnya terpenuhi, maka dibolehkan talak. Tapi itu tadi, kita sebagai orang tua, kita harus mensupport anaknya untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bukan hanya satu. Baik masih hidup, lebih-lebih ketika sudah meninggal. Ada 4 poin. 1, 2, 3, 4. Bakti kepada orang tua. Kalau tata cara bakti kepada orang tua banyak, ya. Kita mendengarkan ketika dia ngomong, kita memandang dengan pandangan rahmah, itu pahala buat kita. Kita mandang orang tua dengan pandangan rahmah, itu pahala. Kita mandang orang tua dan kita doakan dia supaya dapat ampunannya Allah, supaya itu rahmah gitu. Harus seperti itu. Jadi kita mandang kepada orang tua meskipun dia tidak jahat misalnya, tapi kita pandang dengan pandangan rahmah. Itu anjurannya begitu. Ada hadisnya juga. Nah, ini beberapa poin yang harus dilakukan. Jadi ada beberapa tipe manusia yang hidup di dunia ini, muamalahnya dia dengan orang tua. Jadi saya bukan bahas bagaimana tata caranya, bukan. Tapi saya menjelaskan ada 4 kelompok muamalah. Ada 4 muamalah anak kepada orang tuanya yang hidup di dunia ini. Yang pertama, bakti. Ketika hidup, dan meninggal. Ini yang paling yang harus kita lakukan selama beliau keduanya hidup dan sampai beliau meninggal. Jadi sampai beliau meninggal ini sampai kapan? Ya, sampai kita meninggal. Kita meninggal. Jadi tolak ukurnya di kita. Selama kita hidup, kita harus bakti kepada orang tua. Baik ketika masih hidup, lebih-lebih sudah meninggal. Dalam satu riwayat, orang yang meninggal itu lebih butuh makanan dibanding orang yang masih hidup butuh makanan. Sampai setiap hari butuh makan berapa kali? 3 kali. 3 kali ini aturannya yang punya pabrik makanan. Zaman dulu itu cuma 2 kali. Dulu itu cuma 2 kali. Kanjeng Nabi itu makan cuma 2 kali. Makan di waktu duha dan makan di waktu menjelang petang, atau sahur dan buka. Pak
ukurnya kepada kita. Bagaimana muamalah kita ketika keduanya masih hidup? Ya, kita berbakti, kita memandangnya, kita selalu mendengarkannya, jangan dibantah, jangan caci maki, jangan dibodohkan meskipun dia tidak mengerti, jangan diarahkan, dijelaskan. Ya biasa, iya, kerja kabel kayaknya tidak bisa dipakai lagi nih. Ya. Cek mal buka kamera pisan. Cek mal buka kamera pisan tenan. Selalu memberikan sesuatu yang beliau harapkan. Misalnya beliau menginginkan sesuatu kita belum mampu, ya kita minta doanya. Pagi hari ada kesempatan kita minta doa. Abu Hurairah setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, ketika beliau sudah tinggal di samping rumah ibunya, beliau tidak mau keluar untuk menyelesaikan urusannya atau hajatnya sebelum dapat doa dari ibunya. Misalnya ibunya kerinan, misalnya ditunggu sama beliau sampai dibuka, dari ketuk, bahkan ada riwayat dari ketuk pintunya, itu digedor-gedor, bu, metua bu, tang mari, saya mau keluar, soalnya enggak, ditunggu. Kalau misalnya kerinan, misalnya ditunggu, selesai didoakan, minta doanya segala macam, salaman, baru berangkat. Jadi selalu mendahulukan orang tuanya. Misalnya sampean ada suami mendahulukan orang tuanya, sampean dukung, saya bisa pastikan Allah yang menjamin sampean, anak-anak sampean bakal seperti itu pada sampean. Ojo merasa cemburu, jangan. Kalau perlu sampean ingatkan, ibu sampean sudah dapat, sampean sudah nyambangi ibu sampean dorong suami sampean. Di zamannya Nabi Muhammad SAW ada sahabat yang sholat dengan kanjeng Nabi, yang hidup dengan kanjeng Nabi, perang berkali-kali perang dengan kanjeng Nabi. Di akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan syahadat. Gara-gara apa? Hanya mendahulukan istrinya dari ibunya. Bukan tidak ngasih ibunya, nggih. Mendahulukan istrinya daripada ibunya. Tidak bisa mengucap syahadat. Sholatnya di belakang kanjeng Nabi, ngaji dengan kanjeng Nabi, satu halakoh dengan kanjeng Nabi. Waduh, istimewa sekali. Perang dengan kanjeng Nabi, berjuang dakwah dengan kanjeng Nabi. Tapi ketika meninggal tidak bisa mengucapkan syahadat. Nabi doakan tidak bisa. Ketika ibunya ngasih ridho, baru. Ketika ibunya sudah meridhoinya, baru si sahabat ini bisa mengucapkan syahadat dan meninggal. Sini digambarkan oleh Allah, Allah kepengen ngasih tahu kepada umat di zaman itu dan umat-umat setelahnya. Kuncinya ini di ibu. Hatta Nabi yang mendoakan, hatta Nabi yang mendoakan tidak bisa. Kayak yang bisa di Gresik, Nabi Abu Bakar, Nabi Muhammad Segaf, dia mengatakan ada seorang yang datang sama beliau minta doa. Nah, beliau juga ahli mukasyaf, jadi bisa ngerti. Kamu masih punya ibu? Mungkin anak ini jarang sambang sama ibunya, mungkin. Kamu masih punya ibu? Kamu samperi ibumu minta doa, dia lebih afdol 70 kali daripada saya. Saya doakan kamu 70 kali dan ibumu sekali, itu lebih afdol ibumu saja. Dalam satu riwayat yang lain beliau mengatakan satu doa ibumu lebih afdol dari 70 wali. Tidak mengakui beliaunya wali, 70 wali. Sampai yang punya anak, jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik atau doa yang tidak baik. Anak saya jahat sama saya, anak saya tidak peduli sama saya diusir sama anak saya, sejahat-jahatnya anak sampean. Saya mau nanya, sampean pengen bareng masuk surga tidak sama anak sampean? Doakan yang terbaik, doakan dapat hidayah, doakan dia terbuka, doakan dia dapat nur iman, nurnya Allah, nurnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dia bisa kembali bakti, bisa kembali. Doakan.
macan itu, meskipun dia bertaring, dia kalau gigit anaknya tidak ngelukai. Ini rahmatnya seorang ibu. Kalau ada ibu yang doakan celaka kepada anaknya, berarti dia tidak ada rahmatnya. Lebih jahat daripada macan, lebih bertaring, lebih tajam taringnya daripada taringnya macan untuk anaknya. Baik, jadi sampai kapan? Sampai kita meninggal. Selama kita masih hidup, kita ada kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita akan selalu mendoakan, kalau anak biasanya mendoakan, kalau anak yang baik ya, dia berdoa supaya bisa berbakti kepada orang tuanya terus selamanya ya. Kalau toh dia tidak mampu, orang tuanya dipanjangkan umur, mungkin dia duluan yang meninggal, orang tuanya sebaliknya. Selalu seperti itu. Orang tua kalau sudah mau melahirkan, pasti doanya apa? Selamatkan anakku. Kalau saya tidak selamat, selamatkan anakku. Ada satu ibu di Kalimantan, suaminya meninggal, anak-anaknya dititipkan di tempat kami. Kemudian dia masih muda, kemudian dia menikah lagi, hamil. Nah, ketika mau melahirkan, nyungsang atau bagaimana, kemudian ditawari sama dokternya, tidak bisa ini, harus salah satu yang diselamatkan, sampean atau anaknya. Si ibu ini bimbang, ngasih jawabannya bimbang. Telepon sama ibu saya, curhat sana curhat sini. Kata ibu saya nanya sama saya, yang dipastikan hidup sekarang siapa? Kan ibunya, anaknya kan belum. Maka mana yang dalam syariat yang harus diselamatkan? Ya ibunya, bukan anaknya. Tapi ibunya kan berat, didorong sama ibu saya, didorong sama orang lain juga didorong. Ya mending sampean selamat, sampean nanti bisa punya anak lagi, kan begitu. Ini belum lahir kok. Belum lahir ya, belum disebutkan, belum dikatakan hidup, meskipun dalam hidup. Nah, kita antara dua orang yang hidup ini sekarang kan, bayi dan manusia. Nah, bayi ini belum keluar, meskipun dia kategorinya hidup, tidak boleh diaborsi, tapi yang harus diselamatkan yang di luar ini dulu, ibunya. Dia berat, akhirnya dua-duanya meninggal, terlambat. Ya, kesian anak-anak yang ditekan di tempat kita. Ala kulli hal, semua takdirnya Allah, itu mungkin yang terbaik. Bakti ketika hidup dan meninggal. Yang kedua, kenapa? Nah, kalau ini ujungnya agak kecil, jadi tidak melebar. Kalau yang itu agak miring begini, jadi bisa besar. Bakti, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ada spidol hitam. Nah, ini spidol anyar 3. Bakti tak kelihatan juga, atau ditulis saja, bakti ketika hidup saja, lupa ketika sudah meninggal, dan lupa ketika meninggal. Bakti ketika hidup saja dan lupa ketika meninggal. Banyak orang yang meyakini orang meninggal itu selesai. Ya, dia selesai dengan urusan dunianya. Dia tidak butuh makan lagi, dia tidak butuh duit lagi, dia tidak butuh apapun yang di dunia ini, dia tidak butuh. Yang duniawi dia tidak butuh, tapi dia butuh doa, dia butuh pahala, dia butuh, kalau dia punya utang, dia butuh pelunasan utangnya. Kalau dia ada kerjasama, dia butuh penyelesaian kerjasamanya, atau dilanjut ya dipindah namanya, butuh itu. Makanya kalau di bab faraid itu ada 5 hal yang harus dilakukan sama orang yang masih hidup ketika ditinggal. Yang pertama, menyelesaikan itu tadi, yang berhubungan dengan orang lain, syarikah, kerjasama dan lain sebagainya.
Yang kedua, yang berurusan dengan utang piutang atau janji. Dunia kabeh. Jadi yang 1, 2, 3 ini dunia semua. Yang keempat, mu'natu tajhiz, untuk urusan persiapan meninggalnya. Tidak masuk tahlilan. Jangan masukkan tahlilan, tidak butuh. Bukan tidak butuh. Yang dimaksud di sini apa? Kain kafan, kuburan, apalagi pemandiannya, itu yang dibutuhkan. Kalau tahlilan itu jangan digabungkan di situ, tugasnya anak. Dan jangan bikin sesuatu yang berat untuk diri sampean. Sampean tidak harus ngundang orang banyak juga. Sampean kirim doa itu kapanpun juga. Tidak, bukan cuma 3 hari, 7 hari, atau 40 hari, atau 1000 hari, atau haul tahunan. Tidak, setiap hari sampean harus doakan. Jelaskan, namanya Allah digandeng dengan namanya orang tua di banyak ayat. Murkanya Allah terikat dengan murkanya orang tua. Makanya di situ kita diajari setiap kita berdoa mendengarkan adzan. Adzan berapa kali? 5 kali. Perintah sholat oleh Allah yang wajib berapa kali? 5 kali. Dan 5 kali juga kalau kita doa adzan, kita selalu doa untuk orang tua. Sudah dibahas sama pribadi kalau tidak salah. Saya pernah dengar waktu ngajar di sini ya. 5 kali kita diperintahkan sholat, 5 kali juga kita diperintahkan untuk berdoa kepada orang tua. Itu yang paten, yang diingatkan oleh para ulama kita. Orang mengatakan tidak ada sunnahnya, doa adzan itu tidak ada sunnahnya. Kalau tidak baca doa adzan, sudah dipastikan 5 kalinya dia doa, harusnya dia doa kepada orang tua, dia lupa. Otomatis dia harus nyari di sisi yang lain. Ini kita sudah dibantu untuk ingat sama ulama-ulama kita. Orang setiap ibadah itu ada doa mustajabah. Habis sholat, habis wudhu, habis haji, habis umroh, habis sedekah, habis apapun juga yang berikat dengan taqarrub ilallah, itu ada keberkahan. Jangan lupa untuk berdoa. Baik, bagaimana keadaan anak ini? Tergantung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum kepada dia. Karena apa? Dia bisa jadi separuh umurnya, bisa jadi kurang dari separuh umurnya, bisa jadi lebih dari separuh umurnya dia berbakti, sisanya tidak berbakti. Apakah dia bisa ditulis birrul walidain? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas di separuh umurnya, atau di seperempat umurnya, atau di sepertiga umurnya dia birrul dan sisanya tidak birrul walidain. Satu riwayat mengatakan karena kebutuhan orang tua ketika meninggal itu jauh lebih tinggi daripada kebutuhan ketika dia hidup, bisa ditakdirkan dia tidak birrul walidain. Auzubillah. Ngerti maksudnya? Sampean ketika orang tua sampean, berapa perbedaan ketika dia sudah meninggal? Contoh, saya, orang tua saya meninggal, saya di usia, saya belum, tidak tahu. Saya kan tidak tahu sampai umur berapa ini. Kehidupan saya kan tidak tahu sampai umur berapa. Jadi bisa saja di sepertiga umur saya, atau seperempat umur saya, atau setengah umur saya, ya, atau 2/3 umur saya. Tidak ada yang 100%. Saya tidak tahu ketaatan saya itu berapa persen dari umur saya kepada orang tua. Sedangkan yang ketika dia meninggal dia jauh lebih butuh. Ya, inqata'al amalu illa min thalath. 3 ada semua amal ibadah itu terputus kecuali 3 kalau orang sudah meninggal. Salah satunya apa? Doa anak soleh kepada. Kenapa disebutkan dalam hadis? Karena ini penting sekali. Karena penting sekali. Orang mengatakan tidak nyampe ke sana. Loh, ini ada hadisnya kok sahih. Orang mengatakan tidak nyampe, monggo. Yang jelas ada hadis sahih yang mengatakan doa anak soleh. Sampean mau doa dengan surat Yasin tidak apa-apa. Sampean mau doa dengan hataman Quran, kan doa. Rabbi firli wali walidayya juga doa. Apapun. Sholat itu dalam bahasa apa? Doa. Ada doa, ada namanya sholat apa sih namanya? Sholat, saya lupa namanya. Ibu saya sering
dikirim ke orang tuanya, dikirim ke apa saya, dikirim ke siapa begitu loh. Kafarot, lupa saya namanya. Ala kulihal, tidak apa-apa. Kalau diartikan doa tidak apa-apa. Pahalanya yang dikirimkan. Saya pernah bahas kan, ada yang bisa mengirimkan pahala saja, ada yang bisa mengirimkan pahala plus ibadahnya. Masih ingat? Kapan saya bahas itu? Berapa minggu yang lalu? Kalau dapat wasiat. Nah, sekarang kalau orang tua sampean minta wasiat dari sekarang. Kalau bisa dikerjakan, sampean sudah diizinkan. Begitu. Atau sampean mengizinkan kepada anak sampean. Nah, itu mempermudah dia juga. Kan dia enggak ikut ngaji ke sini. Tapi sampean nyampaikan kepada dia. Baik. Jadi, ini pasti tertulis bir. Termasuk yang bir. Nah, ini enggak pasti. Tidak pasti. Sebagian ulama mengatakan dia tidak bir, karena ketika meninggal lebih butuh doa. Yang ketiga, bakti. Tidak berbakti. Aduh, tidak bisa dihapus. Tidak berbakti, tidak bakti ketika hidup. Udzur, spidolnya udzur. Sampeyan tulis mawon. Tidak berbakti ketika hidup. Tidak berbakti ketika hidup. Kemudian dia insaf, dia tahu dia salah. Mungkin dia baru ngaji, mungkin dia baru ngerti, kemudian dia ingat ketika sudah meninggal. Banyak kan yang seperti itu, banyak. Jadi lewat ditinggal baru ngerti. Kalau sudah sakit baru tahu nikmatnya sehat. Kalau sudah ditinggal sama orang yang cinta sama dia baru dia sadar. Kan ada banyak seperti itu, banyak. Nah, dia berbakti kapan? Ketika sudah sadar, sudah ditinggal. Ada satu riwayat, oh ya, ya, itu lebih besar kayaknya. Oh ya, tidak bakti dan berbakti meninggal. Dengan catatan tobat ya. Dengan catatan tobat. Ya mungkin ketika dia masih muda, dia sibuk nyari pekerjaan, dia merantau dan lain sebagainya, sehingga dia kurang berbakti ketika masih semasa hidupnya. Sudah meninggal baru dia sadar, baru dia tobat, kemudian dia balas. Dengan apa? Misalnya dengan sedekah, dengan zakat, dengan pahala umroh, pahala haji misalnya, dibadalkan hajinya misalnya, dan seterusnya. Kirimi doa, selalu dikirimi doa. Sebutkan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat yang nanya, ya Rasulullah, hal baqiya minni minal bir, ya Rasulullah, apakah masih tersisa untuk diriku ketaatan kepada orang tuaku ketika keduanya sudah meninggal? Jawab oleh Nabi, naam, ada. Dengan kamu beristighfar untuknya, dengan kamu mendoakannya, dengan kamu bersedekah untuknya, dengan kamu beramal soleh untuk keduanya. Dia berupaya, catatan tobat, dia berupaya untuk taat kepada orang tuanya sampai kapan? Sampai dia meninggal, maka dia termasuk orang yang selamat, Mas ya. Beda sama yang tadi. Beda sama yang kedua. Yang kedua bimbang, belum tentu. Karena di masa hidupnya belum tentu dia bisa berbakti sesuai dengan apa yang diharapkan orang tuanya. Tapi kalau sudah meninggal, orang tuanya lebih butuh doa, lebih butuh pahala.
Karena kehidupan yang kekal itu hanya di akhirat. Nah, yang sudah meninggal, dia berupaya, dia tobat, dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa taat sampai kapan? Sampai dia meninggal, sampai dia ditulis sebagai anak yang taat. Ini bisa selamat. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang keempat, ini yang tidak boleh, tidak berbakti. Bakti baik. Ketika hidup maupun meninggal. Saya nulisnya di sini persingkat ya. Teman mau nambahi monggo. Intinya materinya seperti itu. Ini sudah pasti jauh dari rahmatnya Allah. Pasti sudah. Baik sudah meninggal, baik masih hidup sampai keduanya meninggal, tetap tidak bakti, sudah pasti jauh dari rahmatnya Allah. Pasti sudah. A'udzubillah, jangan sampai. Ada di zaman Bani Israel, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, seseorang abid, seorang ahli ibadah, namanya Imam Jurej. Ini salah satu kisah seorang bayi yang bisa berbicara. Ini bayinya Imam Jurej. Beliau ini ahli ibadah. Suatu ketika dalam keadaan sholat, dipanggil sama ibunya, tidak balas, tidak semaur gitu. Sampai ibunya terucaplah kata-kata yang ya pegel. Akhirnya Allah SWT mengijabahi doa si ibunya itu, menghukum Imam Jurej. Imam Jurej dituduh menghamili seorang perempuan. Tuduh, dicaci maki, mau dipasung gini segala macam. Sampai akhirnya ditunggu bayinya lahir. Sampai bayinya lahir, kemudian disamperi sama Imam Jurej di hadapan orang banyak. Ditanyai, dipukul, ditanyai, siapa bapakmu? Si bayi ini Allah memberikan takdirnya, si bayi ini bisa bicara, si pengembala kambing. Tapi sudah terhukum bertahun-tahun, berbulan-bulan ini, sampai bayinya lahir. Pokoknya apa? Sudah dicaci maki sama tetangga, sama orang banyak sudah. Oh dia seorang pezina, begini dan seterusnya. Apa kesalahannya? Dia sholat sunnah. Sholat sunnah. Panggilan ibunya wajib. Dia mendahulukan sunnah daripada wajib. Ini kategorinya sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Hanya dia mendahulukan sunnah daripada wajib. Jadi kalau sholat wajib dipanggil orang tua, selesaikan wajibnya dulu. Kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah, wahata kari salam, tahiyat akhir misalnya, dipanggil sama orang tua sama, tapi batalkan apa-apa, karena ini wajib. Ini yang wajib. Dan banyak orang yang diangkat derajatnya karena baktinya kepada orang tuanya. Banyak sekali. Habib Ali Habsyi, Syekh Umar bin Hamid bin Umar, Ustaz Alwi Ali terus, dan banyak lagi. Ini yang masih kalangan sini. Uwais Al-Qarni, dalam satu riwayat beliau ada kesempatan untuk menjadi sahabat. Jadi Nabi Muhammad hidup di kota Madinah, beliau ada di Yaman. Ada kesempatan beliau untuk menjadi sahabat, datang ke kota Madinah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi tidak dapat izin ibunya. Ada satu riwayat ibunya ngasih izin cuma sekian hari. Sudah nyampe, sudah umroh, nyampe ke sana, mau bertamu ke kota Madinah. Di hari yang harusnya dia pulang, nyampe dia ke Madinah, Nabi Muhammad ternyata keluar perang. Tidak tahu kapan kembali. Dia lebih mengutamakan ibunya daripada ketemu dengan
Kanjeng Nabi. Apa yang menjadikan kemudian apa yang dibalas oleh Allah? Nabi Muhammad mewasiatkan kepada dua sahabat tercintanya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nanti akan ada orang dari Gorn, dari desa Gorn di Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dia ada belangnya di pundaknya atau di punggungnya begitu, tandanya. Minta Allah istighfar kepada dirinya. Makanya dia dua sahabat ini suruh minta kepada Uwais Al-Qarni untuk Allah mengampuni Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Saya bayangkan sahabat, yang satu mertuanya Kanjeng Nabi Sayyidina Umar, sahabat dan mertua. Yang satu mantu, disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni, dan ditunggu sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Bertahun-tahun ditunggu setelah meninggalnya Nabi. Setiap kali ada orang yang datang dari Yaman ditanya, khususnya ketika haji dan umrah, aminkum minal Yaman, apa yang dari kalian ada dari Yaman? Suruh berdiri. Aminkum minal Gorn, ada yang dari Gorn enggak? Enggak ada, sudah lewat. Tahun berikutnya terus begitu. Ada yang dari Gorn? Ada. Aminkum Wes, apakah di kalian ada yang namanya Wes? Sekali tidak ada, dua kali tidak ada, sampai akhirnya ada. Cuma sekarang lagi jaga kambing-kambing kita. Kami ikut ngumpul dengan para sahabat, jaga kambing, kerja. Jadi umrohnya, hajinya juga masih kerja. Orang biasa, orang remeh. Didatangi sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Tidak cerita Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali sama sahabat-sahabat itu dirubung, Bu. Datangi, anta Wes minal Gorn, apa kamu Wes dari Gorn? Oh iya. Apakah kamu punya belang? Dilihat sama Sayyidina Umar, bener dah ini Wes. Karena Rasulullah ngasih tahu kalau itu ada belangnya. Dilihat, oh iya ada belangnya. Saya diminta oleh Rasulullah untuk mendoakan, untuk minta doa. Diangkat derajatnya. Karena apa? Lebih pentingkan ibunya daripada Rasulullah. Hatta Nabi Muhammad pernah didatangi oleh pemuda pengen ikut perang. Kata Nabi, ente masih punya orang tua? Jihadlah kamu kepada orang tua. Tak boleh ikut sama Nabi Muhammad. Ya, orang tua luar biasa. Kalau dia sudah meninggal, ya kita kirim doa. Ada kesempatan kita ziarah, Ada jauh, Beb. Jauh, oh ya. Kesempatan untuk ke sana tidak semudah itu. Tapi sampean ada kemampuan untuk apa? Biayai orang bersihkan. Murah kok biayanya, ngerawat kuburan itu tidak mahal. Per bulannya ada yang cuma 50.000, ada yang cuma 100.000, dirawat, dibersihani. Kalau sampean nanam sesuatu bunga yang bagus begitu, dia bisa merawatnya juga. Satu bulan cuma 100, satu bulan cuma 50. Di Malang itu satu bulan 50.000. Setahun cuma 600.000. Satu kuburan, maksudnya satu petak kuburan. Kalau misalnya itu rombongan 5 orang kan pendek, kan kecil-kecil, bukan kayak kuburan-kuburan yang satu orang ngambil sekian meter, kan boten. Dirawat, dibersihkan, sehingga kuburan Islam ini bukan sesuatu yang menyeramkan. Nabi Muhammad itu setiap hari Sabtu ziarah ke Baqi malam hari. Sebagian ulama memakruhkan kita ziarah di malam hari. Tapi kalau memang posisinya kita bisanya malam, ya tidak apa-apa. Kalau perempuan ditekankan untuk bersama dengan mahramnya, jangan sendirian. Kalau datang bulan, jangan dulu, kirimnya dari rumah. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Oke. Berhubungan dengan topiknya dulu. Kalau ada pertanyaan di luar topik, kita tutup dulu pembahasannya, baru kita buka. Jadi yang ada urusan yang lain bisa pulang. Monggo. Oh iya ya. 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 Kalau ngomong
nanti kalau misalnya meninggal anak ini untuk Islamnya apa itu orang tua apa yang dirasakan ini ya begini, sebagai orang tua niatnya bagus ya, dia kepengen biasanya itu kalau kata orang Jawa pancingan biasanya, atau apalagi subhanallah kadang-kadang begitu. Jadi dia punya saudari, tidak punya anak, saudari yang lainnya anaknya sedang merecel, biasanya begitu. Subhanallah, ya Allah mentakdirkan seperti itu, tidak apa-apa, serahkan. Tapi sebagai orang tua hakiki yang benar, tetap mendorong saudaranya ini untuk mengarahkan ke agama, mendidiknya dengan yang baik. Saya punya kewajiban untuk mengingatkan. Dan yang menerima anak tersebut harus sadar diri. Orang tua aslinya bukan dirinya. Dia hanya mendapatkan titipan amanat dari amanatnya orang. Kan begitu. Ini amanat harusnya kepada orang tua aslinya. Dititipkan amanat itu kepada saudarinya atau saudaranya. Harus tahu. Harus tahu. Dan ketika besar harus dijelaskan. Jangan tidak dijelaskan. Kalau memang itu kategorinya buruk, misalnya orang tuanya dulunya begini-begini, nun sewu, misalnya anak haram dan lain sebagainya, tidak usah diceritakan itunya. Yang aib tidak usah diceritakan. Jangan. Tidak ada yang cerita, tidak ada orang senang dibilang kamu itu dulu anak haram. Kau masih senang. Jangan. Sudah. Kesalahan orang tua tidak bisa dilimpahkan kepada anaknya. Tapi kesalahan anak bisa dilimpahkan kepada orang tuanya. Orang tuanya tidak didik, orang tuanya mengarahkan, orang tuanya tidak ngaji. Bisa. Tapi kesalahan orang tua tidak bisa dilimpahkan anaknya. Bapaknya bajingan, anaknya bajingan, tidak bisa. Belum tentu. Nah, tetap nanti kembalinya sana ya kembali kepada orang tuanya. Cuma dalam bagaimana sikap seorang anak ketika dia, kalau dia tidak tahu ya dia tidak ada dosanya. Tidak dikasih tahu misalnya dia tidak ada dosanya. Tapi kalau dia tahu, dia harus tahu bakti kepada orang tua yang hakiki dan bakti kepada orang yang sudah ngerumat. Dan dia harus bisa membedakan itu. Repot, kalau begitu repot. Ya. Gini, kita tidak bisa menyalahkan orang tua. Kadang itu dengan usia orang tua itu kemudian memorinya itu muncul, rasa cemburunya tidak terkontrol dan seterusnya. Seorang anak itu harus pintar berbohong kepada orang tua dalam kategori ini. Misalnya, saya sengaja bohong supaya dia tidak marah. Karena kalau saya ngomong jujur dia marah, boleh. Contoh, aku lek sambang nang ibuku sing asli, ibuku sing bakal marah. Sampean sambang, ojo cerita. Dan dari pihak yang sekiranya bisa nyambungkan ke ibu sampean yang kualon ini, yang rumah sampean, jangan sampai ada yang tahu. Kasih tahu yang di sana, jangan cerita. Sampean tidak cerita tapi sak kampung ro kabeh. Lah ya padha mikoro. Ya tidak boleh begitu. Seberat-beratnya orang yang rawat meskipun itu dari lahir ya sampai dirinya mati tidak bisa mengimbangi seseorang yang ketika mengeluarkan dia totoane nyawa. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab didatangi oleh seorang dari Yaman dan bertanya, seorang dari Yaman ini nanya sama Sayyidina Umar, ya Khalifati Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, saya ini dari Yaman, saya gendong ibu saya dari Yaman untuk haji, digendong, kemudian dia tawaf, dia sa'i, dia mabit di Mina, Musdalifah, kemudian mabit di Mina, kemudian lempar jumroh setiap 1 hari sampai 3 kali, kemudian ziarah ke kota Madinah, terus dia pulang. Apakah bisa menggantikan baktinya dia kepada orang tua?
Pertanyaannya luar biasa ini. Dan dia ngomong sudah dipraktekkan. Kudu mek sekedar khayalan, enggak, dia sudah praktek. Dia sudah melakukan. Jawab oleh Sayyidina Umar, apa yang kamu kerjakan itu sangat bagus sekali. Tapi ketahuilah bahwa itu tidak mampu menggantikan satu pejan, ngeten. Bahasa Indonesia apa? Pejan. Apa bahasa Indonesia apa? Pejan, ngejan. Itu tidak mampu menggantikan satu ejanan daripada ibumu ketika melahirkanmu. Dan jadi pertanyaan, berapa kali sampean ejan ketika melahirkan? Satu saja tidak bisa menggantikan. Karena apa? Ketika si anak gendong, dia hanya capek, tapi bukan totoan nyawa. Tidak mengorbankan nyawanya sama sekali. Ibu ini totoannya nyawa. Kalau dia lemes, dia mati. Ya kan? Kalau dia tidak mampu, posisi anak ini begini, bisa-bisa anaknya yang mati. Dia harus fresh, dia harus kuat. Bahkan meskipun nanti di drip, tetap dia harus dalam keadaan yang fit. Dia tidak bisa. Nah, orang itu harus sadar dengan itu, gitu loh. Kenapa Allah memuliakan orang tua seperti itu? Kenapa Nabi Muhammad mendorong semua umatnya untuk berbakti kepada orang tua? Kenapa Sayyidina Umar menjelaskan seperti itu? Karena itu tadi, perjuangannya orang tua, ibu, itu tidak terhingga. Dan cintanya orang tua kepada anaknya tidak terhingga juga. Tidak terhingga. Subhanallah. Cinta anak meskipun sebesar apapun kepada orang tua tidak bisa membandingi cinta orang tua kepada anaknya, tidak bisa. Contoh, ya kita sering, kita ini banyak kekurangannya, banyak sekali. Kita kalau ditanya sama anak kita dengan pertanyaan yang sama berkali-kali, kita tidak akan amoh, kita tidak akan bentak dia, karena kita tahu anak ini tidak ngerti. Ma, ini apa, Ma? Oh, ini nasi. Besoknya mainnya apa? Ini nasi. Kita tidak bakal marah dengan pertanyaan itu. Kita malah seneng. Oh, anak ini banyak nanya, anak ini banyak pengen tahu, gitu ya. Ya, kadang-kadang ono lah rasa-rasa nanya nyocot aja. Ada begitunya. Itu di posisi ibu yang mungkin lagi banyak kerjaan, capek dan lain sebagainya. Tapi dari sekian kali pertanyaan, kata-kata nyocot itu tidak sesering itu, begitulah. Ini ibu, saya menjelaskan tentang ibu, realita ibu pada umumnya, konvensional. Saya tidak bahas tentang ibu-ibu yang jahat, ibu-ibu yang agak sedeng dan lain sebagainya, tidak. Saya bahas ibu pada umumnya. Ya, teman lihat kucing itu kadang-kadang gigit-gigit kepada ibunya, ya. Tapi ibunya tidak melawan. Kalau toh melawan tidak menyakiti anaknya. Loh, ini kucing, ini macan, ini hewan yang akalnya tidak secerdas kita, dia hanya indera saja. Jadi kalau ada orang tua yang menyakiti anaknya, kebacut. Sudah. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kecintaan orang tua kepada anaknya itu tidak terbalas. Nah, beda dengan anak, ketika orang tuanya sudah tua, mulai namanya kalau bahasa alusnya Malang, radio rusak. Jadi pertanyaannya berulang-ulang. Nanya lagi. Itu kesabaran anaknya tidak bisa seperti ibunya. Ibu iki takok ae. Iki wis dijawab iki, takok ae. Tak bisa. Kita membandingkan rasa cinta kita kepada orang tua dan rasa cinta orang tua kepada kita tidak bisa. Tidak sebanding. Ini normal ya. Yang saya bahas tentang irbu yang normal dan anak yang normal. Iya, tetap semuanya kembali ke orang tua kandungnya. Nah, gini. Nanti kita insya Allah masuk surga, kita tidak ditanyai sampean ini warga Indonesia atau warga, kita tidak ditanyai. Ya, tidak. Kita tidak ditanyai KTP-nya di mana, bikin apa, akte kelahiran di mana. Kita semuanya nanti kumpul jadi satu,
jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul jadi satu sebagai ikhwah muslimin wal muslimat. Sebagai nasab kita kembali kepada siapa yang melahirkan kita. Kalau ada anak yang dilahirkan secara sah, berarti dia kembali kepada bapak dan ibunya, nasabnya pada bapaknya. Kalau dia dilahirkan dengan cara yang tidak sah, mohon maaf, anak kampang misalnya, anak haram misalnya, maka dia kembali kepada ibunya, kembali kepada bapaknya, tidak punya bapak dia. Seperti itu. Lalu saya merawat dari kecil, sampean dapat ganjaran ngerawat. Sebagai nasab nanti di akhirat tidak ada. Allah tidak adil, ya bukan tidak adil. Allah itu pasti adil, pasti adil. Adilnya apa? Wallahu alam. Kita tidak bisa, kita tidak harus tahu sekarang. Minta, bukan hanya ada nabi yang tidak dikasih anak. Ada nabi yang sampai 80 tahun, 40 tahun dungo dapat anak, baru di usia terakhir mau meninggal baru dapat anak, Nabi Ibrahim. Tapi tidak putus semangatnya, sabar, tidak ngersulo, tidak mengatakan Allah tidak adil. 3 hari yang lalu kita memperingati 4 hari, 5 hari yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu diangkat derajatnya oleh Allah Nabi Muhammad SAW karena kesabarannya. Di setahun sebelum Isra Mi'raj, istri tercintanya meninggal, paman tercintanya meninggal. Kemudian beliau dapat perintah dakwah di Taif, belum masuk ke kota Taif sudah diusir, dibalangi batu, dibalangi kotoran. Anak-anak kecil diajari untuk ngusir dia, sampai kakinya luka, dari riwayat giginya luka. Kemudian beliau singgah di bawah pohon di luar kota. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril bersumpah, kalau tetesan darahnya sampai ke bumi, mau ditumplek ini Taif ini, mau dibinasakan sama Malaikat Jibril. Cintanya Malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita cinta dengan Kanjeng Nabi kemudian kita berani seperti itu, tidak apa-apa. Ini Malaikat Jibril begini kok. Kita harus bela sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini contohnya ini. Kalau ada orang sekarang tidak perlu dibela Kanjeng Nabi, Islam tidak perlu dibela. Loh, terus kenapa kok Malaikat Jibril bela seperti itu? Kenapa Sayyidina Umar kok berani ngangkat pedang ketika ada orang yang hina Kanjeng Nabi? Karena rasa cintanya, tidak mau. Sampai kalau ada orang tua sampai dihina, sampai harus bantah, sampai harus tegas. Kalau menghina sampai sakarpe, tapi menghina orang tua, apa saya pernah kasih nasihat sama saya, orang yang menghina orang tuamu maka dia tidak wajib dihormati. Apa saya ngasih nasihat kepada saya seperti itu? Karena apa? Karena orang yang bisa dihormati adalah orang yang bisa menghormati. Kalau orang ini tidak bisa menghormati orang tuamu, sedangkan orang tuamu ini orang yang terhormat untuk dirimu, maka dia tidak wajib dihormati. Yang ada kesibukan monggo, tidak apa-apa. Apa kita tutup dulu? Ampun, kalau ada pertanyaan lain tidak apa-apa, supaya tidak menghalangi yang lain. Kita tutup dulu. Wallahu a'lam. Allahu ba'ana barakatihim wa amin nabi darikatihim wa ahfad al-sinatan ansabim la tarudana qaibin judda taqabbal lima yakul amin judda taqabbal lima yakul amin judda taqabbal lima yakul amin qabla an zi'ara wa ajina bil bisyarah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahil fatihah. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan bisa bakti kepada orang tua kita selama hidup kita sampai kita meninggal, dan mudah-mudahan Allah juga membalas kepada kita, diberikan anak-anak yang soleh, solihah yang bisa berbakti kepada kita, sehingga kita bisa bareng-bareng bersama keluarga kita, anak cucu kita masuk ke surganya Allah di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang masih ada pertanyaan monggo, yang sudah monggo, tidak apa-apa pulang. Ada yang mau tanya? Nggih. Punya apa? Oh ya. Orang tua, tetap orang tua.
Kalau misalnya bisa kita atur waktunya ketika beliau istirahat kita ngaji misalnya, kita atur ritmenya, ya apa-apa. Atau kita gantian misalnya, sama anak kita atau sama siapa kita, apa-apa. Sebetulnya gini, anak itu lebih pinter. Anak zaman sekarang itu lebih pinter daripada orang-orang sebelumnya. Kalau bahasa kita lebih pinter goro, lebih pinter ngeles, ya kan? Maksudnya kita itu bisa mengatur supaya orang tua kita tidak marah, supaya orang tua kita tidak kepikiran, supaya orang tua kita itu bisa. Contoh, ada banyak hal yang harus kita sampaikan kepada orang tua. Ada lebih banyak hal yang orang tua tidak harus tahu. Cukup kita minta doa. Saya pernah divonis sama dokter. Ini sudah tidak live kan? Pak, ada yang bisa matikan? Tidak bisa.